warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Aulia. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk Teteh gitu. Pertanyaan yang pertama itu, apakah Teteh sering, selalu atau jarang untuk membuat RPP? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Fathan, untuk pembuatan RPP ya, alhamdulillah jika untuk mengajar di sekolah formal sudah disiapkan RPP dari per materinya. Misalkan satu materi itu ada 4 pertemuan, jadi di awal sudah dipersiapkan materi RPP untuk materi itu langsung 4 kali pertemuan seperti itu. Namun jika mengajar di tempat non formal seperti bimbel, les atau ekskul atau ya semacam itu, tidak terlalu sering, tapi sebelumnya dipersiapkan. Jadi seperti misalkan coret-coret sedikit atau dipersiapkan di pikiran. Jadi tidak tertulis gitu untuk kalau misalkan yang non formal. Tapi kalau misalkan di lembaga formal seperti sekolah, alhamdulillah dipersiapkan per materinya seperti itu. Baiklah, seperti yang sudah tadi dibilang, sebelumnya itu sudah direncanakan atau dipersiapkan mengenai yang sekolah formal ataupun non formal ya Teh, perihal RPP itu. Nah sekarang beranjak ke pertanyaan yang kedua, itu perihal apa ya, jika iya sering atau selalu membuat RPP itu di sekolah formal itu, biasanya itu diberi oleh sekolah atau disusun sendiri atau mengedit sendiri atau copy paste, atau itu justru diberi oleh sekolah itu sendiri ya? Untuk pembuatan RPP alhamdulillah diserahkan ke gurunya masing-masing, tapi untuk formatnya itu dari sekolah. Jadi sekolah hanya memberi format seperti ini, seperti itu, jadi diseragamkan. Namun jika materinya, isinya bagaimana, medianya atau apanya, itu dikembalikan lagi ke gurunya, karena kan gurunya yang paling tahu bagaimana situasi dan kondisi kelasnya. Jadi diserahkan ke gurunya. Namun untuk format, ya formatnya itu mengambil dari sekolah yang tempat kita mengajar, seperti itu. Oh, berarti perihal materi, kemudian media, dan cara penyampaiannya itu dikembalikan lagi ke gurunya ya. Maksudnya sekolah hanya memberi perihal format mengerjakan RPP gitu ya. Tapi kalau misalkan fasilitasnya dari sekolah kan ya Teh? Kalau masalah RPP itu sendiri Teh, yang sering kita buat itu di sekolah, apakah adanya RPP itu membebani atau meringankan dalam melaksanakan tugas mengajar ya Teh? Iya betul, untuk fasilitasnya disediakan dari sekolah. Semisalkan jika guru membutuhkan infokus karena mereka ingin menunjukkan gambar, mereka membuat PowerPoint, otomatis mereka membutuhkan infokus dan disediakan dari sekolah. Kemudian juga seperti WiFi, karena kan sekarang di era teknologi ini pasti sudah sekali memanfaatkan internet. Jadi sekolah juga yang menyediakan fasilitas seperti WiFi dan sebagainya. Untuk pembuatan RPP, jika ditanya itu memberatkan atau meringankan, menurut saya itu kembali kepada pandangan gurunya masing-masing. Ya, memang terkadang banyak sekali, tidak terpungkiri gitu ya, banyak sekali guru yang mengeluh
mereka harus membuat RPP yang berlembar-lembar, sehingga itu menjadi pekerjaan berat untuk mereka gitu. Tapi justru RPP itu dapat meringankan pembelajaran mereka. Jadi mereka terarah. Jadi RPP itu kan sebagai acuan agar guru tidak kebingungan ketika mengajar di kelas kayak gitu. Dan sekarang itu kan sudah banyak, maksudnya sekolah-sekolah yang menerapkan misalkan setahun sekali atau per semester gitu, mengadakan seperti seminar atau semacam apa dalam pembuatan RPP yang pada awalnya mungkin dari Kemendikbud atau ya kita melihat di Google itu berlembar-lembar RPP, kemudian sekolah punya format sendiri gitu yang meringkas yang awalnya berlembar-lembar menjadi 1 atau 2 lembar, tapi poinnya itu tetap ada kayak gitu. Jadi itu kan tidak memberatkan guru juga, justru itu meringankan, dan guru juga menjadi terarah ketika nanti mengajar untuk bagaimana nanti di kelasnya. Sebenarnya tidak harus stok banget sesuai dengan RPP gitu kan, kita nggak tahu nanti di kelas teh bagaimana gitu. Jika nanti di kelas tiba-tiba ada gangguan atau apa, kemudian tidak mungkin untuk melakukan atau melaksanakan metode dan juga menggunakan media yang kita buat di RPP pada pertemuan ini, itu bisa disesuaikan kayak gitu. Jadi tidak harus dipaksakan. Jadi RPP hanya sebagai acuan saja agar guru terarah, tidak kebingungan bagaimana nanti di kelas kayak gitu. Jadi pada intinya pembuatan RPP itu kembali kepada gurunya masing-masing, bisa jadi itu meringankan, bisa juga memberatkan. Namun jika pendapat saya pribadi, membuat RPP itu dapat meringankan proses belajar mengajar apabila dibantu oleh sekolah. Dalam artian seperti yang tadi saya sebutkan, ada kegiatan khusus dari sekolah yang membantu guru untuk meringankan dalam pembuatan RPP seperti itu. Jadi misalkan yang awalnya itu berlembar-lembar dan itu pasti memberatkan guru, kemudian sekolah punya format sendiri tapi tetap tidak keluar dari SOP, keluar dari aturannya bagaimana cara membuat RPP kayak gitu. Itu meringankan sih bagi saya, seperti itu. Kalau misalkan manfaat secara realnya itu RPP dalam proses pembelajaran yang sudah dirasakan oleh Teteh itu seperti apa ya? Kayak misalkan manfaat adanya, maksudnya manfaat sudah terbentuknya RPP di kelas itu seperti apa? Misalkan pembelajaran lebih sistematis atau lebih terstruktur prosesnya. Menurut Teteh yang Teteh rasain itu seperti apa? Untuk manfaat real dari RPP itu sendiri dalam proses pembelajaran di kelas itu, yang saya rasakan proses belajar mengajar lebih terarah. Karena kan RPP itu acuan, sebagai acuan gitu. Ketika kita punya acuan, membuat apa yang kita lakukan itu terarah gitu. Karena kan dalam RPP itu ada tujuan, kemudian untuk mencapai tujuan itu ada langkah-langkahnya bagaimana, terus pendukungnya apa, kayak gitu, seperti media, metode, dan sebagainya gitu. Jadi saya merasakan proses pembelajaran itu lebih terarah, karena kan sebenarnya tidak mudah menjadi guru itu gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan, well prepare seperti itu. Sebenarnya bisa saja tanpa RPP kita mengajar, bisa saja, cuman dibandingkan ada RPP itu lebih worth it ada RPP sih, seperti itu.
Oh iya iya teh. Kalau misalkan menurut menurut teteh kesulitan tersendiri dalam membuat RPP itu apa ya? Di bagian tersulit dalam pembuatan RPP ini sih menentukan langkah-langkah pembelajaran, karena kan bingung ya, kadang suka lamanya di situ gitu, sama metode yang dipakai. Kan metode dengan langkah-langkah pembelajaran itu kan harus klop gitu, ya paling lamanya di situ sih. Oh iya teh. Berarti mungkin emang agak sulit sih ya apa sih menentukan metode pembelajaran. Sometimes aku juga terkendalanya di situ kalau ngebuat RPP. Oh iya teh mungkin cukup sekian pertanyaan dari aku. Maaf banget ngerepotin. Terus kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf ya teh. Sama terima kasih banyak udah ngebantu ngeluangin waktunya ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari aku. Sekian ya teh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Fathan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.